Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini Insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan dalam tema terkait nilai manusia, ya, yang mana kemarin kita sudah sama-sama memahami, ya, sudah saya bahas di video sebelumnya terkait nilai manusia di dalam poin pertama, yaitu dalam istilah khairul bariyah atau sebaik-baiknya makhluk Allah, ya. Nah, Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait nilai manusia di poin kedua, yaitu dalam istilah syarrul bariyah, ya, atau dalam bahasa kita yang disebut dengan seburuk-buruknya makhluk, ya, seburuk-buruknya makhluk Allah, syarrul bariyah. Nah, ini penting bagi kita untuk memahaminya, supaya apa? Supaya kita bisa terhindar daripada golongan atau kelompok seburuk-buruknya makhluk, ya. Supaya kita bisa terhindar daripada golongan seburuk-buruknya makhluk Allah. Insyaallah di sini akan kita pahami, akan kita bahas bersama-sama, ya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul bermanfaat, ya, bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita bisa menjalani dalam kehidupan ini menjadi makhluk yang memang terbaik di hadapan Allah, ya, yaitu khairul bariyah, makhluk terbaik, ya, sebaik-baiknya makhluk. Nah, di sini untuk mengawali daripada pembahasan syarrul bariyah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, ya, di Quran surat Yasin ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, ya. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita diciptakan oleh Allah dari setetes mani, ya, dari air yang hina. Kemudian tiba-tiba sebagian daripada kita, sebagian daripada manusia itu ada yang menjadi penentang Allah yang nyata, gitu, ya. Nah, maka ini berita yang sangat mengagetkan, ya. Manusia yang tercipta dari setetes mani yang sangat hina, ya, yang kalau bukan karena kuasa Allah tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa Allah. Kita juga tidak akan ada di sini kalau tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, manusia yang tercipta dari setetes mani yang hina, ya, kemudian tiba-tiba menjadi penentang yang dahsyat, ya. Mereka menolak amanah yang telah Allah pikulkan. Mereka menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak berjalan di atas garis yang telah Allah tetapkan. Mereka menentang Allah hanya karena merasa dirinya mampu, merasa kuat, merasa hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Allah telah menegaskan bahwa manusia yang tidak menjalankan fungsinya sebagai abid, ya,
yang tidak menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah, tidak beribadah dan tidak pula beramal soleh, mereka benar-benar tidak bernilai dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, cakep atau buruk, mereka adalah manusia-manusia yang merugi dunia dan akhirat. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud atau yang disebut sebagai syarrul bariyah atau seburuk-buruknya makhluk Allah itu adalah manusia yang seperti ini gitu ya. Jadi manusia yang dia diciptakan oleh Allah, ya bahkan dari setetes air yang hina. Kemudian ketika sudah diciptakan ke bumi ini, ketika sudah Allah turunkan ke bumi ini, ternyata dia tidak menjalankan apa yang semestinya dia jalankan. Tidak memfungsikan dirinya sebagai abid, sebagai hamba, sebagaimana mestinya. Gitu ya. Malah justru dia menjadi penentang Allah. Nah, inilah yang disebut manusia golongan syarrul bariyah ya. Jadi seburuk-buruknya makhluk Allah. Gitu ya. Jadi bernilai dan tidaknya kita di hadapan Allah itu adalah tergantung kita masih tetap berjalan dalam fitrah kita atau tidak gitu ya. Kita masih tetap berjalan sebagaimana mestinya hamba atau tidak gitu ya. Kalau kita masih berada dalam garis kita, masih berada dalam posisi kita sebagai hamba, menjalankan tugas-tugas sebagai hamba, maka itulah yang tergolong sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Tapi kalau seandainya kita sudah keluar daripada fitrah kita, ya keluar daripada garis yang semestinya, ya maka di sini nauzubillah kita akan tergolong sebagai makhluk yang syarrul bariyah, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Asr, ya. Quran 103 ayat 1 sampai 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Nah, jadi supaya kita menjadi mulia, beruntung, ya, terlepas daripada kerugian, maka inilah kuncinya. Satu, kita harus menjadi manusia yang beriman. Yang kedua, harus mengerjakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, harus saling menasihati kepada kebenaran. Yang keempat, saling menasihati kepada kesabaran. Ya, oke, lanjut ya. Kita akan lebih perdalam, kita akan lebih perjelas terkait manusia yang tergolong kepada syarrul bariyah atau seburuk-buruknya makhluk ya. Nah, manusia-manusia penentang Allah atau dalam ayat disebut khosimum mubin ya. Itu status mereka lebih hina daripada binatang ternak. Jadi manusia penentang Allah yang dalam ayat disebut khosimum mubin itu derajatnya lebih hina daripada binatang ternak. Dan mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah ya. Mereka adalah syarrul bariyah ya. Sejelek-jeleknya makhluk Allah. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan syarrul bariyah. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian kita akan coba pahami beberapa profil ya, beberapa profil manusia penentang Allah yang banyak dalam ayat Allah itu dijelaskan modelnya ya. Ada beberapa model manusia khosimum mubin atau manusia penentang Allah. Digambarkan dalam ayat itu secara umum atau secara garis besar seperti binatang ternak. Gitu ya. Yang pertama di sini ada profil manusia yang disebut dengan manusia binatang ternak ya.
Manusia binatang ternak di sini yaitu manusia yang menolak perintah-perintah Allah, yang tidak menggunakan akal dan pikiran yang telah dikaruniakan Allah untuk memahami ayat-ayatnya. Hidup mereka hanya dipergunakan untuk makan, minum, birahi, bersenang-senang, dan lain sebagainya. Ya. Manusia seperti ini tak ubahnya sebagai binatang ternak atau seperti binatang ternak. Bahkan derajatnya bisa lebih hina daripada binatang ternak ya. Dan ini yang yang menyampaikan seperti ini tuh bukan manusia atau bukan saya ya, tapi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya ya di Quran surat Al-A'raf ayat 179 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang akan mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Yang seperti apa gitu ya? Yaitu mereka manusia yang mempunyai akal tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai hati, mempunyai akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai mata, ya, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ya. Jadi yang pertama, mereka punya hati, punya akal, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, ya, mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, bahkan di sini Allah menegaskan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak ya. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah ya. Nah, itu profil yang pertama ya, terkait manusia khasimun mubin atau manusia penentang Allah. Kemudian profil yang kedua, ada yang disebut dengan manusia anjing ya. Yaitu manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menolak aturan-aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah untuk mengatur hidupnya. Jadi ada profil atau kriteria manusia anjing ya dalam ayat Allah itu. Nah, kenapa disebut manusia anjing? Karena secara realita kehidupannya dia mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan menolak aturan-aturan Allah ya, aturan-aturan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan untuk mengatur hidupnya. Jadi dia hanya mengatur hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya ya. Mereka adalah manusia-manusia anjing yang Tuhannya adalah sekerat tulang. Jadi maksudnya ya hawa nafsu dunia gitu ya. Nah, ini disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya di Quran surat Al-A'raf ayat 176 dan 177 yang artinya, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Jadi tingginya derajat seseorang itu adalah tergantung dia hidupnya berpegang teguh kepada ayat Allah atau tidak gitu ya. Dia hidupnya mengatur hidupnya dengan Al-Quran atau tidak gitu ya. Maka ketika kita mengatur hidup kita dengan Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat kita. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Nah, jadi ada sebagian manusia yang memang lebih cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Tuh, jadi perumpamaannya seperti anjing. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu, mengikuti dunia ya, lebih cenderung terhadap dunia dan meninggalkan ayat-ayat Allah, maka
Allah menyampaikan dalam ayat ini perumpamaan orang seperti itu adalah seperti anjing. Nah, yang jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Ya, demikian, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, ya, profil manusia khasimun mubin atau penentang Allah itu ada yang disebut dengan manusia keledai, ya. Manusia keledai ini adalah manusia yang diberikan petunjuk atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dijadikan ikutan. Ya, jadi Allah sudah menurunkan petunjuk, Allah sudah memberikan kepada kita Al-Quran, ya, tetapi Al-Quran ini tidak kita jadikan sebagai ikutan, sebagai panutan, hanya sekedar sebagai dijadikan kebanggaan saja, ya, sebagai ilmu yang menjadi kebanggaan saja, gitu ya, tidak berujung kepada pengamalan, ya, gitu ya. Jadi hanya berbangga-bangga saja dalam misalkan, ya, oh, saya paham, saya mengerti ilmu tafsirnya, saya hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz, tapi dalam pengamalannya jauh daripada Al-Quran, ya, misal. Nah, maka ini disebutnya manusia keledai kalau ada yang seperti ini. Nauzubillah, ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Nah, mereka ini adalah manusia-manusia keledai, ya, punya petunjuk tetapi hanya dibawa-bawa saja, gitu ya. Nah, di sini penjelasan ayat Allahnya. Jadi ini bukan hanya sekedar nyeletuk, ya, bukan hanya sekedar asbun, tapi ini ada dasar ayat Allahnya. Jadi kenapa ada yang disebut manusia keledai? Karena Allah sendiri menyampaikan dalam ayatnya, gitu ya. Nah, ini di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5, ya, yang saya bacakan artinya saja, ya, di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, ya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim, kepada kaum yang zalimnya. Nah, itu profil manusia khasimun mubin, penentang Allah yang ketiga. Kemudian ada profil manusia yang keempat, ya, manusia penentang Allah yang keempat, yaitu manusia monyet dan babi, ya, manusia monyet dan babi. Nah, manusia-manusia dengan berbagai tingkah lakunya bebas, tidak terikat dengan norma-norma Sang Pencipta. Jadi model manusia monyet dan babi ini adalah manusia-manusia yang berbagai tingkah lakunya bebas, ya, tidak terikat dengan norma-norma Sang Pencipta, tidak terikat dengan aturan-aturan Quran. Jadi sebebas maunya dia, sebebasnya dia. Tipu menipu, tikam menikam, gitu ya. Terjang menerjang. Jadi bebas tanpa kendali, tanpa aturan, ya. Mereka adalah manusia-manusia monyet dan babi. Nah, ini juga bukan tanpa dasar, ya. Jadi ini sedikit pun tidak ada ujaran kebencian kepada siapa-siapa, ya. Ini di sini kita hanya menjelaskan karakter-karakter supaya kita paham dan supaya kita bisa menghindarinya, gitu ya. Adapun di luar sana ternyata ada yang seperti itu, juga bukan untuk kita bukan untuk kita tunjuk hidung, oh kamu monyet, kamu bukan begitu juga, ya. Justru itu harus jadi pelajaran bagi kita bahwa kita jangan begitu, gitu ya. Nah, di sini penjelasan ayatnya di Quran surat Al-Maidah ayat 60, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, monyet, dan ada yang dijadikan babi, dan orang yang menyembah tagut, ya. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus."
Nah, tentunya ini hanya beberapa bagian ya. Tentunya masih banyak ayat lain yang menerangkan tentang potret manusia-manusia khasimun mubin atau manusia-manusia penentang Allah